Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pengelolaan sampah dan barang bekas. Kedua, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Ketiga, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Keempat, pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang masuk ke pembelajaran IPA. Kalian buka bukunya halaman 55 dan 56, yaitu pengelolaan sampah dan barang bekas. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Perhatikan arti dan contoh pengelolaan 4R, barang-barang bekas dan sampah. Yang pertama ada reuse, kedua reduce, ketiga recycle, dan keempat replace. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Yang kedua ada reduce. Reduce ini artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Ketiga ada recycle. Recycle ini artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Keempat ada replace. Replace ini artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Ya, kita sekarang masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Sekarang masih di bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya yaitu menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura pada pembelajaran ke-1? Ya. Nah, ini di sini ada perhatikan peta pikirannya. Ini dia, yaitu peta pikiran. Peta pikiran yang pertama kalian harus menentukan judulnya dulu, lalu yang kedua tokohnya, ketiga sifat tokohnya, dan keempat tempatnya, kelima awal ceritanya, keenam akhir cerita, dan terakhir yaitu pesan moral. Ini adalah peta pikiran. Kita sekarang masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah, kita mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ya. Nah, ini dia tugas kalian. Tulis di buku tulis, buku pena ya, yang rapi tulisannya. Ini ada 3 soal. Yang pertama, apa tujuan dari 4R? Kedua, tuliskan 4 arti pengelolaan 4R, barang-barang bekas, dan sampah beserta contohnya. Ketiga, buatlah peta pikiran dari dongeng Serigala yang Tamak.
ada di buku Bu Pena halaman 59. Lalu kalian tuliskan tokohnya, perilaku tokohnya, tempatnya di mana, awal ceritanya apa, dan akhir cerita. Dan yang terakhir, pesan moral dari cerita tersebut. Ini dibuat peta pikiran yang tadi, kotak-kotak itu ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.